Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih kita bukan pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum tak lupa kita curahkan buat baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin kita kaitan kita terlebih dahulu ya. Azim, Kedua, mana yang kemana Azim? Kenapa ada? mana yang kedua? Enggak dulu. Stop sakit itu surat dia. Kedua, Dimas, Dewa. Serbianra, masuk ya. Keping, Dewa. alhamdulillah. Itu cuma tadi yang masuk ya. Dewa. Baik, bisa satu orang izinnya. Dewa. Ada mana? Iya, Pak. Semangat. Sudah semakin semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kembali bertanya terlebih dahulu pada kalian semua. Siapakah di antara kalian yang dari pagi berpamitan kepada orang tuanya, mencium dengan orang tuanya saat pergi sekolah? Saya, Pak. Terus mantap sekali. saya juga Pak. Saya juga sih. Iya. Itu rutin. Gimana juga? Juga, Pak. Patuh semuanya. Alhamdulillah. Siapa yang suka membantu orang tuanya itu? Saya, Pak. Oh, Dimas. Iya, Pak. Ngapain tuh Dimas? Wah, kayak nyuci piring, Pak. Anak ke rumah. Gendong adik, Pak. Berapa orang adiknya? 5, Pak. 5. Baik, materi pembelajaran kita hari ini yaitu dengan akhlak terpuji kepada kedua orang tua atau yang disebut dengan birrul walidain dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak berharap semoga setelah mengikuti pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan pentingnya akhlak terpuji kepada kedua orang tua, karena itu merupakan akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa itu biru berarti kebajikan atau kebaikan, dan walidain yang berarti kedua orang tua, ayah dan ibu. Secara istilah, berbuat baik atau berbakti, menyayangi, mendoakan dan menepati perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, coba kalian bayangkan, setiap pagi ibu kalian bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk kalian pergi sekolah, menyiapkan baju kalian. Menurut kalian, apakah perjuangan seorang ibu itu mudah? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena begitu sakti orang tua kita membesarkan kita, Pak. Ya. Semua yang disuruh oleh orang tua tersebut kita wajib mengikutinya. Tidak boleh membantah dengan kata Contohnya seperti ketika orang tua kita meminta kita untuk membantu, seperti menyapu rumah. Contohnya seperti Dimas. Ketika Dimas sedang bermain HP, lalu orang tua Dimas memanggil, Dimas, tolong bantu itu sapu teras rumah ini. Apa tanggapan Dimas? Kalau sebagai anak yang baik, Bu, Pak, saya siap melakukannya, Pak. Baik, Bu. Nah, bagus. Itulah itu merupakan contoh akhlak terpuji disampaikan oleh Dimas. Contoh yang lainnya itu ketika pekerjaan di rumah yang menumpuk seperti mencuci piring, lalu Azim libur sekolah, dia minta tolong kepada Azim. Azim, tolong cuci piring ibunya Azim, ibu lebih sibuk. Apa tanggapan Azim? Saya akan membantu Pak. Amatinya Azim. Benar amatinya Azim? Bagus. Itu merupakan akhlak terpuji yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mengatakan, bentar Bu, saya mau bermain. Tidak boleh. Karena perjuangan ibu sangatlah besar. Mulai dari melanggan kita selama kurang lebih 9 bulan, menyusui kita, merawat kita, ngasih makan, sampai kita bisa sekolah seperti saat sekarang ini.
Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Ayat ini baik seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 3, yang artinya itu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maksudnya di sini itu adalah janganlah sekali-kali kita membentak kedua orang tua kita ketika dia menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, coba salah satu contoh itu ketika kalian libur sekolah, kalian diminta untuk membantu ayah kalian untuk pergi ke kebun, tetapi kalian malas, tidak mau pergi ke kebun. Janganlah kalian membentak ayah kalian dengan perkataan, ah, aku malas, aku mau tidur. Itu merupakan dosa besar yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Karena Allah melarang kepada kita untuk berkata kasar kepada kedua orang tua. Selanjutnya itu bentuk berbakti kepada kedua orang tua saat mereka masih hidup. Apa contoh berbakti kepada kedua orang tua? Aziz, Membantu kerjaan rumah tangga. apa contohnya sebagai rumah tangga? Contohnya membersihkan WC, cuci piring, dan lain-lain Pak. Mas, Patuh terhadap perintah yang mereka. dasur, apa contohnya dasur? Untuk rumah Pak. Oh, ke rumah. Ya Pak. Mana dasarnya ke rumah? Kayak gue. Aku Pak. Aku. Kalau disuruh kerja. Harus sengaja ya. Besok kalau mau disuruh kalau besok dia dasur. Iya Pak. Nah, disampaikan oleh Azim Imam dan dasar tadi itu merupakan bentuk ketaatan kepada orang tua ketika mereka masih hidup. Adapun bentuk-bentuk yang lainnya itu seperti bertutur kata dengan lemah lembut, tidak boleh berkata kasar, harus sopan dan santun ketika berbicara kepada kedua orang tua. Yang keduanya, selanjutnya itu patuh terhadap perintah dan nasihat mereka. Ketika mereka menasihati kita, jangan kita membentak atau membantah atau menjawab apa yang dinasihati oleh kedua orang tua tersebut. Karena apa? Karena ajaran yang diajarkan oleh orang tua kita tersebut tidak pernah salah. Mereka menasihati kita untuk kebaikan kita supaya kita menjadi anak yang sukses ke depannya. Tetapi anak yang kita lihatkan pada saat sekarang ini banyak anak-anak yang membantah nasihat orang tuanya. Contohnya itu jangan terlalu banyak main HP kata orang tua. Iya bu, tapi di belakang orang tuanya mereka sibuk main HP. Disuruh belajar, tak mau belajar. Disuruh sholat, tak mau sholat. Itu merupakan perilaku membantah nasihat orang tua. Selanjutnya itu membantu pekerjaan rumah tangga. Membantu pekerjaan rumah tangga ini sepertinya itu contoh membantu ibu memasak, membantu membersihkan rumah, membantu menjemur kain atau mencuci pakaian orang tua. Selanjutnya itu menjaga perasaan dan membahagiakan mereka. Janganlah sekali-kali kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Jagalah perasaan mereka, karena orang tua tersebut akan bahagia apabila perasaan mereka kita jaga dengan baik. Selanjutnya itu merawat saat mereka sakit atau lanjut usia. Tapi kebanyakan kita lihat pada saat sekarang ini kan, mungkin ini sebagian besar, ketika orang tuanya sakit, terkadang anak-anak itu betul malas sama orang tuanya. Apalagi anak-anak yang telah berumah tangga atau mempunyai keluarga. Ketika orang tuanya sakit, dibiarkan saja. Padahal waktu kecil sampai besar orang tua yang merawatnya. Tapi ketika dia sudah besar, orang tua tersebut, anak tersebut tidak mau merawat orang tuanya, melainkan menelantarkan orang tuanya. Terkadang dimasukkan ke panti jompo, dia gengsi merawat orang tuanya sudah tua, lupa akan perjuangan orang tuanya. Itu
Bentuk berbakti kepada orang tua saat wafat. Nah, yang buat tanya kepada Azim ini. Nak ngantuk Azim? Ini Pak, Ya. Jam berapa nih semalam? 3 Pak. Oh, yang 3. Baik. Bapak mau bertanya kepada Azim. Apa yang Azim lakukan ketika orang tua wafat nanti? Biasanya masih ada di mereka. Oh, mantap Azim. Bagus. Tanya kepada itu serang Mas, apa yang melakukan? Selalu mendoakannya Pak setiap sholat Pak. Dan mohon ampun. Pada dapur, Mendoakan juga Pak. doakan juga. Apa yang biasa doakan? Nah, itu merupakan akhlak terpuji kepada kedua orang tua. Nah, Bapak memiliki sedikit cerita atau sebuah cerita singkat. Pada suatu hari itu ada seorang anak yang selalu membantu ibunya membersihkan rumah. Dia tidak pernah membantah perkataan kedua orang tuanya. Apapun yang disuruh oleh kedua orang tuanya, dia selalu mengerjakan. Ketika dia bawa oleh ayahnya ke kebun, dia selalu ikut. Ketika disuruh untuk membersihkan rumah oleh ibunya, dia mau membantu ibunya. Menurut kalian, apakah yang ia lakukan oleh anak tersebut merupakan sikap terpuji kepada kedua orang tua? Iya Pak. Nah, itu merupakan sikap yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia telah melaksanakan perintah Allah, maka ia tersebut merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik anak, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu siapa yang dapat menyebutkan apa yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua. Coba Dimas, apa yang disebut dengan berbakti kepada kedua orang tua? Salah satu contohnya Pak, tidak melawan kepada orang tua Pak. Berbicara sopan santun kepada mereka. Ini itu Pak. Azim, apa yang dapat Azim simpulkan dari pembelajaran tadi? Yang melawan pada kedua orang tua. Nah, Meminati semua perintahnya. Nah, Rasul, Boleh bilang rumah Bapak nah, kenapa berdosa? yang besar Allah benci. Nah, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian amalkan dan bisa pulang sekolah Amin. dan praktekkan langsung kepada kedua orang tua kalian. Ya, Pak. Baik, semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi. Bapak sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin pulang dulu ya. Ya Pak. Jadi Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Ya Pak. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya Pak. Besok Pak. Yuk.